Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita menikmati hari yang baru, kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kita masih ada sebagaimana kita ada. Kita bisa menghirup udara yang segar dari Tuhan. Dan pagi hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita bersama. Untuk itu, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami dilindungi oleh Tuhan, kami dipelihara oleh Tuhan, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati Tuhan, dan kami bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kami pagi hari ini, yang akan mengisi hidup kami, jiwa kami, sebelum kami menjalankan aktivitas kami. Kami bersyukur kepadamu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pagi ini berbicara tentang hendaklah kamu menjadi kudus. Menjadi kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dilahirkan dan mewarisi dosa dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga di dalam keterbatasan sebagai manusia, cenderung untuk berpikir dosa, bahkan berbuat dosa. Namun ketika kita percaya kepada Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, kita hidup dalam Tuhan sebagai juru selamat, maka kita diajar untuk hidup di dalam pertobatan atau hidup kudus atau hidup dalam kekudusan. Seperti firman Tuhan yang kita baca, kita dengar pagi ini. Memang kalau kita baca Alkitab yang adalah firman Allah, kita bukan hanya diajar untuk beriman, untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita juga diajar, kita dituntun oleh firman Tuhan untuk kita menjadi kudus. Artinya, ada tindakan untuk hidup di dalam pembaharuan, di dalam pertobatan. Karena standar hidup orang percaya, orang beriman adalah pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam pembaharuan. Sebab siapa yang ada dalam Kristus Yesus, hidup yang lama sudah berlalu, dan yang baru itu sudah datang, sudah ada. Kita hidup dalam pembaharuan firman Tuhan. Saudara sekalian, kudus artinya terpisah
atau sudah memisahkan diri dari berbagai kecemaran dosa. Sudah menggunakan pakaian yang bersih, tidak menggunakan pakaian yang lama. Atau tidak lagi hidup di dalam karakter-karakter yang lama, tetapi hidup dan melahirkan karakter-karakter yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dengan tegas mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang mengatakan, tanpa ada penebusan, tanpa ada pengorbanan dari Allah, melalui salib dan darah Kristus, manusia binasa, kita binasa. Tetapi saudara sekalian, Allah dengan cintanya yang besar kepada manusia, kepada kita, dan kita bisa beroleh penebusan dengan darah yang mahal, dengan darah Allah sendiri, dan di dalam Dia kita beroleh keselamatan melalui iman percaya kita, melalui percaya kita, melalui iman kita. Saudara sekalian, betapa besar pengorbanan Allah, betapa besar cinta Allah di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita. Sebenarnya manusia itu harus binasa. Upah dosa ialah maut, kita binasa. Tapi sekarang ada kasih karunia Allah, ada kasih Allah yang besar di dalam hidup manusia, di dalam kehidupan kita. Dan kasih yang besar Allah itu, Allah tunjukkan melalui pengorbanannya. Melalui proses salib, Dia korbankan dirinya. Dan darahnya tertumpah memberikan penebusan bagi manusia. Sungguh luar biasa kasih Allah di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara sekalian, mengingat kasih Tuhan, mengingat kasih Allah, mengingat pengorbanan Allah, mengingat darah Allah sudah tercurah untuk memberikan penebusan bagi kita. Dengan tujuan agar kita hidup kudus di dalam Allah. Sebab itu firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Allah yang telah memanggil kamu adalah kudus. Dia yang telah memanggil kita adalah kudus. Dan Allah mau kita hidup kudus, kita menjadi kudus, dan kita hidup di dalam kekudusan. Kita hidup di dalam pertobatan. Saudara sekalian, yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, setelah kita percaya kepada Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, maka ini yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara sekalian, ini yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Allah ingatkan dalam kehidupan kita, Allah minta dalam kehidupan kita, kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang kudus di hadapan Allah. Satu persembahan yang kudus di hadapan Allah. Dan Alkitab berkata, firman Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati, saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kita tidak hidup lagi dengan kehendak kita sendiri, kehidupan yang lama. Biarlah yang lama itu sudah berlalu, tapi yang baru itu sudah ada, yang baru itu sudah datang. Kita hidup dalam pembaruan yang Allah inginkan. Kita menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan, tahu membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna, mana yang Allah kehendaki untuk kita dapat lakukan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita meresponi firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Allah mau kita hidup dalam pertobatan. Allah mau kita hidup dalam kekudusan. Allah mau kita menjadi kudus. Ya kan? Menjadi kudus. Sebab firman Allah berkata, tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Kita bukan hanya dituntut untuk beriman kepada Tuhan. Allah mengajarkan dalam firman-Nya, kita percaya kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Sesudah kita percaya beriman kepada Tuhan, Allah mau kita menjadi kudus. Kita hidup dalam kekudusan. Kita hidup dalam pertobatan. Kita hidup dalam pembaharuan. Seperti firman Tuhan yang Allah inginkan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Allah ingin menolong kita. Allah ingin menyelamatkan kita. Hanya di dalam Dia kita beroleh keselamatan. Mari saudara sekalian, kita semakin baik di hadapan Tuhan, kita semakin indah di hadapan Tuhan. Allah lah sumber pertolongan di dalam kehidupan kita hari ini, besok, dan seterusnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau mengajar kami agar hidup kami kudus di hadapan-Mu. Roh Kudus menyanggupkan kami untuk dapat melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau telah mati bagi kami. Darah-Mu tercurah bagi kami, memberikan penebusan bagi kami. Dan hanya ada dalam Engkau ya Tuhan kami beroleh keselamatan itu. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk salib Kristus. Terima kasih untuk darah Kristus. Terima kasih untuk apa yang Engkau sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami belajar terus untuk belajar dan belajar. Hidup dalam Engkau. Hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kami. Kami hidup dalam pertobatan. Kami hidup dalam kekudusan. Kami hidup dalam pembaharuan. Kami tidak hidup dalam karakter-karakter yang lama, tapi kami hidup dalam karakter-karakter yang baru, seperti firman Tuhan katakan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Jamah mereka yang sakit, sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Pulihkan mereka yang lemah. Dalam nama Yesus, dimanapun mereka berada saat ini, Engkau jawaban bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah sembuhkan mereka, tolong mereka, pulihkan mereka. Kami bersyukur pagi hari ini, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.